Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Riyadi dari kelompok 4. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4 untuk tugas video UTS Fisika. Kelompok 4 terdiri dari Rembulan Almasya, Aldi Riyadi saya sendiri, Jalu Adi Wiguna, Atika Dewi Setiani, Sinta Dewi Kurniawati, Rafli Hada Setiawan, dan Ragil Mirza Aryani. Kelompok 4 mengambil nomor 2, yaitu hubungan teori Maxwell dengan eksperimen yang dilakukan oleh Hertz dan prinsip kerja dari antena. Hubungan teori Maxwell dan eksperimen Hertz. Teori elektromagnetik James Clerk Maxwell menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda, tapi merambat dengan frekuensi yang sama. Gelombang ini juga tidak memerlukan medium untuk merambat, seperti dalam ruang hampa. Hubungan antara listrik dan magnet. Hubungan antara listrik dan magnet yang pertama yaitu muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya dalam hukum Coulomb. Yang kedua adalah arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya dalam hukum Biot-Savart. Yang ketiga adalah perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik, yaitu induksi Faraday. Dari ketiga hubungan antara listrik dan magnet ini, bisa kita ketahui medan listrik dan medan magnet itu saling berhubungan. Seperti dalam teori Maxwell, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu yang berbeda, waktu dan ruang yang berbeda, tapi merambat dengan frekuensi yang sama. Lalu, James Clerk Maxwell mengeluarkan hipotesis. Jika Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet harus menghasilkan medan listrik, maka perubahan medan listrik harus menghasilkan medan magnet. Bila hipotesis Maxwell benar, konsekuensinya, maka perubahan medan listrik dan akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah serta sebaliknya. Dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akan selalu saling tegak lurus dan merambat menjauhi sumber. Seperti contoh, menjauhi sumber yaitu ketika kita berada di danau yang airnya diam, lalu kita melemparkan sebuah batu ke dalam air tersebut atau menemukan batu kepada danau tersebut, air akan membuat gelombang. Gelombang tersebut akan menjauhi dari batu tersebut dan selalu melebar. Dari itulah teori mengapa medan magnet dan medan listrik yang muncul akan selalu saling tegak lurus dan merambat menjauhi sumbernya. Cepat rambat gelombang elektromagnetik ditentukan oleh permeabilitas vakum dan permitivitas vakum yang memenuhi hubungan C sebagai konstan cahaya sama dengan 1/akar permitivitas vakum dikali permeabilitas vakum. Dengan mensubstitusikan nilai permeabilitas vakum yang satuannya berkuasa 4 dikali 10⁻⁷ Weber per AM dan permitivitas vakum sama dengan 8,85 kali 10⁻12 C per mm kuadrat, akan diperoleh nilai konstanta C atau kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per second. Yang ternyata dengan kecepatan cahaya setara dengan kecepatan cahaya. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Dari rumus ini bisa kita ketahui bahwa saat teori cahaya partikel itu dibantah dengan adanya rumus ini. Dengan rumus ini,
perkalian dari permeativitas vakum dan permeabilitas vakum, dari hasilnya 3 kali 10⁸ yang menjadikan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah teori Hertz. Secara teori, Hertz menyadari bahwa gelombang elektromagnetik yang dinyatakan Maxwell merupakan gabungan dari gelombang listrik dan gelombang magnetik secara langsung, secara saling tegak lurus maksudnya. Begitu pula dengan arah geraknya. Karena gelombang tersebut mengandung gelombang listrik, maka Hertz mencoba membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut melalui keberadaan gelombang listriknya yang diradiasikan oleh rangkaian pemancar. Di sini teori Hertz akan melakukan eksperimen terhadap teori dari Maxwell. Nah, di sini Hertz melakukan eksperimen di mana dia menggunakan trafo untuk memperkuat tegangan dan di sini trafonya. Di sini untuk memperkuat tegangan dari tegangan rendah menuju tegangan yang lebih kuat. Dan kabel ini akan membawanya menuju kedua bola elektroda dan akan menghasilkan arus bolak-balik. Arus bolak-balik tersebut dari pantulan bola tersebut ini akan menghasilkan percikan listrik. Dan percikan listrik ini akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik tersebut menurut teori Maxwell akan merambat melalui tanpa rambatannya atau bisa dibilang di dalam ruang hampa. Dan atas teori tersebut dilakukan oleh Hertz menghasilkan ketika loop antena yang dipasang oleh Hertz ini dengan cara menggunakan kawat yang dibuat melingkar dan dibuat gap menghasilkan percikan listrik yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetiknya. Dari eksperimen dilakukan Hertz menghasilkan bahwa teori Maxwell adalah benar adanya, bahwa gelombang elektromagnetik ini menghasilkan listrik juga pada loop antena yang yaitu sebagai penerima dari gelombang elektromagnetik. Bisa dilihat ada percikannya sama dengan transmitter dari gelombang elektromagnetik sebelumnya atau percikan listrik sebelumnya. Selanjutnya adalah karena merasa belum puas, Hertz mencoba untuk menghitung frekuensi pada loop, yaitu loop antena tersebut. Ternyata frekuensi yang dihasilkan itu sama dengan frekuensi pemancar, yaitu gelombang elektromagnetik sebelum percikan listrik sebelumnya. Ini artinya listrik pada loop berasal dari pemancar itu sendiri. Dengan ini terbuktilah adanya radiasi gelombang elektromagnetik Maxwell. Bisa kita ketahui hubungan antara teori Maxwell dengan eksperimen dilakukan oleh Hertz itu saling berhubungan, yaitu dari teori Maxwell itu mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu bergerak tanpa adanya rambatan, tanpa memerlukan rambatan. Jadi dia itu bergerak bebas dalam ruang hampa, dalam ruang. Dan pada yang dilakukan oleh Hertz itu dari yang dilakukan Hertz itu seperti dalam teori Maxwell, yaitu ketika pemancar gelombang elektromagnetik tersebut dikeluarkan, loop antena menghasilkan percikan listrik yang sama dengan pemancar gelombang listrik tersebut. Maka bisa kita ketahui teori Maxwell gelombang elektromagnetik dengan eksperimen dilakukan Hertz itu saling berhubungan, karena terbuktinya gelombang elektromagnetik itu terbukti karena eksperimen dilakukan oleh Hertz. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik
Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan perambatan setara getaran, merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang transversal. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet lainnya. Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keempat adalah merambat dalam lintasan garis lurus. Yang kelima, dapat merambat di ruang hampa. Yang keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Dan yang ketujuh adalah kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini, sifat-sifatnya hampir sama dengan cahaya. Maka bisa disebutkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Prinsip kerja antena. Antena biasanya terbuat dari bahan logam yang bersifat konduktor. Pada saat antena menerima energi listrik, antena merubahnya menjadi gelombang elektromagnetik dan melepaskannya di udara. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi atau bergerak secara berlawanan atau bergerak terus-menerus dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tegangan yang bervariasi waktu diterapkan pada kawat logam, ditunjukkan karena pengaruh elektron akan bergeser dari kanan ke kiri dan menciptakan muatan positif dan negatif yang menumpuk pada ujung-ujung antena. Dengan variasi tegangan yang terus-menerus, muatan positif dan negatif akan bergerak bolak-balik dalam kabel. Akumulasinya berarti bervariasi yang dihasilkan di bagian tengah antena. Susunan sederhana ini dikenal dengan antena dipol. Antena dipol menghasilkan radiasi yang sama seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya. Dalam hal ini, antena berfungsi sebagai pemancar. Bisa kita lihat dalam yang dilakukan dari antena, gerakannya itu dari muatan positif akan bergerak menuju negatif dan muatan negatif akan juga bergerak sebaliknya menuju positif. Karena gerakan ini atau bergerak bolak-balik ini akan menghasilkan tegangan yang bervariasi. Dan susunan ini bisa dikatakan yaitu antena dipol. Yang pada saat itu antena dipol akan menghasilkan listrik dan menghasilkan radiasi yang sama seperti yang kita lihat. Bergerak seperti ini. Min plus ke min seperti itu, bergerak secara terus-menerus. Lalu frekuensi sinyal yang ditransmisikan akan sama dengan frekuensi sinyal tegangan yang diterapkan. Karena perambatan bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dapat diketahui panjang gelombang perambatannya. Untuk transmisi yang sempurna, maka panjang antena harus setengah dari panjang gelombang. Antena yang sama dapat bertindak sebagai penerima jika pengoperasiannya antena itu terbalik, serta merambat gelombang elektromagnetik menghantam antena. Medan gelombang yang berosilasi menciptakan muatan positif dan negatif di ujung antena. Akumulasi muatan yang bervariasi berarti sinyal tegangan yang bervariasi dihasilkan di tengah antena. Sinyal tegangan ini merupakan keluaran saat antena bekerja sebagai penerima. Untuk penerimaan yang sempurna, maka ukuran antena harus setengah dari panjang gelombang tersebut. Seperti itu.
untuk antena sebagai penerima. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan kelompok 4, Aldi Riyadi, mohon untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.